Oke, shalom adik-adik. Shalom Kak. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Tuhan Yesus Biar memberkati. yel dulu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, Yes. Wih, luar biasa. Oke, kita akan lanjut ke acara sekolah minggu kita pada hari ini. Lanjut ke Amang Sintua. Oke, tadi sudah penyelaan lilin kedua karena ini Kita sudah mau masuk Pentakosta yang kedua ya. Advent. Yang kedua. Oke, Advent yang kedua. Oke, kita mulai biar semangat nih, biar nggak lupa, nggak halu kayak Kak Ayu tadi. Ya. Kayak kita harus nyanyi hari ini harinya Tuhan. Oke. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bareng sama mamahnya, adiknya, dan sambil tepuk tangan. Bergerak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukarita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Salam anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lanjut bernyanyi Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya. Badai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Anak-anak, Amang undang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak dipersilakan untuk duduk kembali. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini terambil dari Tita keempat. Tita keempat, kita sama-sama mengucapkannya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat,
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, lanjut kita akan bernyanyi Kemurahan-Mu lebih dari. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik biar lebih semangat ya. Pasti. Oke. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Epistel atau ayat bulanan bagi kita pada minggu ini terambil dari 1 Tesalonik 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 di Alkitab Amang di halaman 248 Perjanjian Baru. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ayat bulanan bagi kita. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan Akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. 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 Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke, lanjut kita akan bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Udah bisa semua kan adik-adik? Hebat. Sambil bangkit berdiri biar makin semangat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, marilah
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Bang. Oke, hari ini Kak Arto punya 2 pengumuman buat adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, Natal. Mungkin udah ada tanggal Natalnya kan? Udah ya Kak ya? Tanggal berapa? Ayo tanggal. Adik-adik udah tahu belum kita Natalnya tanggal berapa? Udah sih harusnya. Tanggal 20 Desember. Bentar lagi dong ya. Nah itu acaranya jam 2 siang. Dan seperti biasa sama kayak ibadah ini, jadi acara Natalnya kali ini kita agak spesial, tetap online seperti biasa. Tapi walaupun online tetap meriah dong, iya, tetap pastinya. seru banget. Jadi jangan lupa tanggal 20 jam 2 siang, jangan kemana-mana, di rumah aja sama mama papanya, sama adik-adiknya, siapin dirinya karena nanti akan ada ibadah Natal. Dan nanti linknya akan di-share ya ke adik-adik semua biar bisa ikutan join. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai persembahan Natal. Apa sih persembahan Natal itu Kak? Jadi nanti adik-adik sekolah minggunya siap-siap nih. Persembahannya bakal ditaruh di 1 amplop. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu ada 3, ada kakak, adik, jadi 1 tuh Bang. Oh jadi nggak apa-apa ya 1 amplop aja ya persembahan Natalnya. Tapi harus apa Kak? Di amplopnya harus ditaruh apa Kak? Ditaruh nama dan Jumlahnya ya Kak? Jumlah uangnya ya, Iya, jumlah uangnya. jadi nanti yang nganterin siapa tuh yang ke depan? Adik-adik sekolah Adik-adik, minggunya ya kan? iya. Gak boleh papahnya kan Kak? Nggak boleh dong. Mamanya? Nggak boleh. Opungnya? Yang sekolah minggu siapa ya? Oh iya, Oh iya, benar. jadi harus ada sekolah minggunya langsung. Oke. Jadi itu 2 pengumuman penting dari Kak Arto hari ini. Jadi jangan lupa tanggal 20 kita senang-senang lagi ya tetap online ya. Gitu. Oke. Ya sekian ya. Itu sekian dulu pengumumannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyambut dengan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu dari Kidung Jemaat nomor 57. Oke, kita lanjut nyanyi Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendambakan. Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertatakannya surga, kembali kami ucapkan syukur pada hari ini karena Bapa masih memberikan kami napas kehidupan. Kami anak-anak sekolah minggu KBP Rogate sudah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi yang menyampaikan, demikian juga bagi anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin.
Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari Matius bab 21 ayat 18 hingga 22. Anak-anak silakan dibuka Alkitabnya, Matius bab 21 ayat 18 sampai 22. Itu ada di halaman 27 Perjanjian Baru. Anak-anak mendengarkan, biar Amang saja membaca. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Yesus itu mengajar betapa besar kuasa yang dapat dilakukan seseorang dengan imannya. Bukan kuasa manusia, melainkan karena kuasa Allah yang tidak terbatas. Dengan berdoa, kita belajar menjaga hati yang percaya dan menyerahkan hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Nah, tadi kita bicara tentang pohon ara. Pohon ara, anak-anak, itu merupakan tanaman yang sangat populer di Israel. Tanda bahwa pohon ara berbuah ialah tumbuhnya daun-daun sehingga dari kejauhan kerimbunannya sudah terlihat. Jadi daun-daunnya itu rimbun pohon itu ya. Ternyata saat Yesus datang, dia tidak mendapati buah. Dia tidak mendapati buah padahal daunnya rimbun. Dia tidak mendapati buah, melainkan hanya daun-daunnya saja. Nah, kekecewaan tidak mendapati buah diungkapkan oleh Yesus dengan perkataan, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Kalau anak-anak tadi baca di ayat 19. Langsung seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Loh, coba itu langsung gitu dikatakan Yesus, langsung kering pohon ara itu. Nah, dari situ kita lihat anak-anak, kuasa Yesus itu sungguh nyata. Yang tidak berkenan kepada Yesus langsung layu mengering seketika. Nah, peristiwa itu dilihat oleh para murid. Nah, mereka belajar untuk melatih iman dan kepercayaan tanpa keraguan kepada Allah. Namun diingatkan bukan manusia yang mengerjakannya, melainkan Tuhan sendiri. Ya, jadi bukan manusia yang mengerjakan, melainkan Tuhan sendiri. Pohon buah dipelihara. Kalau anak-anak memelihara pohon buah-buahan, mau itu pohon jambu, apa pohon mangga ya kan ada di rumah, itu kamu pelihara kan kamu mengharapkan berbuah. Ya, kalau kita menanam pohon apapun itu yang pohon buah-buahan, kita mengharapkan pohon itu bisa berbuah. Nah, kalau pohon itu tumbuh besar, rimbun, namun tidak ada buahnya, apa berguna? Coba, kalau ada pohon jambu, udah ditanam pohonnya, daun-daunnya rimbun, bagus, tapi nggak berbuah, apa ada gunanya nggak? Dia kan bukan seperti bunga, jadi sebagai hiasan, tapi dia itu kan buah-buahan. Kita menanam untuk memperoleh buahnya. Nah, jadi kalau nggak ada buahnya bagaimana? Kan nggak berguna. Nah, pohon ara mengering seketika karena Tuhan Yesus mendapati tidak ada buah padanya. Jadi langsung kering gitu dikatakan oleh Tuhan. Jadi hidup manusia di dunia ini
juga seperti pohon. Kita semua ini diharapkan seperti pohon yang akan menghasilkan buah. Ya, kita diumpamakan semua seperti pohon buah-buahan yang akan menghasilkan buah. Bila ternyata kita semua tidak berbuah, lebih baik kita diganti. Jadi kita kan pernah tahu ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Nah, itu lanjutnya ada. Nah, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu nanti kan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, itu coba kan di situ dibilang. Nah, kalau kamu nggak berbuah itu sampai situ dulu ya, Amang nyanyikan. Nah, itu jadi kalau nggak ada buahnya atau berkat dari kamu, apa gunanya? Nah, jadi selama kita hidup, kita harus jadi berkat. Harus ada buah dari kita ya, walaupun anak-anak masih kecil. Ada dong diharapkan. Misalnya, yang seperti pernah Amang ceritakan, janganlah mengeluarkan kata-kata yang dari kamar mandi atau yang dari kebun binatang Ragunan kalau teman sama bicara sama temannya, karena Amang kan pernah bilang itu udah biasa sekarang. Nah, jadi kalau kamu bisa jadi berkat ya berbicara yang baik, jadi kamu bisa dicontoh, jadi teladan. Itulah contohnya kecil. Nanti kalau kamu semakin tumbuh dewasa, banyak berkat akan dilihat dari kamu. Itu yang diharapkan bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, lanjutnya apalagi firman Tuhan dari hari ini diajarkan selain daripada kita diharapkan harus berbuah jadi berkat. Ini juga kalau pada saat Yesus mengutuk pohon ara, murid-murid diajar bahwa perkataan yang keluar dari keyakinan memiliki kuasa yang besar. Karena itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Maksudnya gini, anak-anak kan kalau disuruh ada tugasnya sekolah, langsung bilang nggak bisa. Nah, apa-apa disuruh nggak bisa, ikut lomba. Nanti kalau kakak-kakak sekolah minggu nyuruh bisa nggak ikut lomba ke sana, nggak bisa. Nah, itu suruh ngisi ini Natal, mudah-mudahan semua udah kasih videonya yang bagus ya. Nah, sedikit-sedikit langsung bilang nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah, jadi kalau dari ujaran mulut kita selalu perkataan tidak mampu, terus atau perkataan aku nggak bisa, apa-apa aku itu nggak mampu, aku kan nggak ngerti, itu jadi sesuai di sini dikatakan keluar dari keyakinan, kuasa dari mulut kita itu besar. Nah, jadi apapun jangan pernah katakan tidak bisa, katakan saya akan mencoba. Kalau itu lebih bagus daripada kamu katakan nggak bisa, langsung nanti terjadi mau kamu misalnya menghadapi ujian langsung nggak bisa. Ya langsung itu terpatri kan seperti dibilang Amang tadi bahwa perkataan yang keluar dari keyakinan memiliki kuasa yang besar. Jadi kalau itu yang keluar dari mulut anak-anak pada saat ujian nggak bisa, ya itu yang keluar. Nah, yang nggak bisa. Nah, jadi Amang ajarkan coba kalau berbicara itu saya bisa. Kalaupun kamu ya kok sombong amat langsung dibilang bisa, bilang aja saya coba. Lebih bagus saya mencoba ya. Nah, kalau nanti disuruh kakak-kakak sekolah minggu ada lomba, ya saya coba kak, gitu. Jangan pernah bilang saya nggak bisa, disuruh nyanyi, saya nggak bisa, saya kan begini. Nah, tapi kalau coba saya coba dulu ya kak, gitu kan enak. Nah, itu jadi di sini dari firman ini diajarkan harus keluar kata-kata yang positif. Jadi kalau ada saudaranya juga yang sakit, kalau didoakan harus percaya bahwa saudara kita, mau itu opung kita atau itu namburu kita yang sakit, kita saat berdoa kita percaya dia akan sembuh. Nah, kan karena kita sudah berdoa minta keyakinan, ya itu. Jadi anak-anak juga kalau nanti dengar oh sakitnya begini, ini sakitnya begini, kata langsung kalau misalnya mama bilang udah berat sakitnya, jangan langsung bilang mak, kita kan harus punya keyakinan akan sembuh, gitu ya. Jadi anak-anak juga harus percaya bahwa perkataan yang keluar dari keyakinan memiliki kuasa yang besar. Jangan pernah katakan yang negatif, selalu yang positif ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang ketiga apa lagi? Nah, ini diajarkan untuk berdoa. Ayat terakhir dikatakan
Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Anak-anak saat ini ujian, pasti sebelum menghadapi ujian berdoa. Minta hikmat sama Tuhan, diberikan bisa kemampuan untuk menjawab soal-soal. Atau apapun, saat COVID ini kita berdoa. Karena sudah belajar online, mau ketemulah sama teman-teman. Coba berdoalah kita selalu, biar kita bisa ada vaksin secepatnya, biar kita bisa kembali, bisa beribadah, bisa kembali sekolah. Jangan lagi online-online, ya kan? Kalau online, gak pintar-pintarnya kurang, tapi kalau langsung lebih pintar lagi. Jadi apapun dikatakan di sini ayat lahir, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau berdoa harus percaya bahwa saya doakan ini, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Ya, jadi ada 3 hari ini tema dari firman kita yang diajarkan kepada kita. Yang satu, kita semua harus jadi berkat. Ya, anak-anak harus bisa jadi berkat dalam kehidupan. Yang kedua, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah yang positif. Jadi yang keluar karena kita meyakini kita memiliki kuasa yang besar. Seperti Tuhan Yesus bisa mengutuk pohon ara, kita juga bisa mempunyai kuasa seperti itu. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, jangan pernah perkataan yang negatif, tapi selalu yang positif. Dan yang ketiga, kita juga diajarkan untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Dan kita percaya kita akan menerima sesuai dengan doa kita. Amin anak-anak. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah firman kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat berkat pengetahuan kepada kami. Biarlah Bapa selalu memberkati anak-anak kami. Dalam studi mereka, Engkau mampukan mereka untuk mengikuti pelajarannya secara online. Engkau juga memberikan mereka kesehatan. Bapak juga memberkati orang tua dalam mencari nafkah untuk memberikan terbaik bagi anak-anak kami. Bapak juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu, serta Bapak juga memberkati gereja kami dan segala pelayanannya. Dan juga Bapak kami berdoa untuk rencana Natal anak-anak sekolah minggu tanggal 20 Desember. Kami percaya Bapak juga memberkati acara tersebut sehingga memberikan sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami saat ini dalam keadaan pandemik, tapi kami percaya sukacita Natal akan kami terima. Demikian juga Bapak, kami percaya Bapak memberkati semua kehidupan kami. Demikian juga guru-guru sekolah minggu, kami percaya juga Bapak senantiasa memberkati mereka dalam segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Inilah doa permohonan kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, ke dalam tangan-Mu kepanjangkan doa kami ini. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lanjutkan. Kita bernyanyi bersama dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Oke Bang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Anak-anak, Amang undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Oke, terima kasih Amang. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih semua. Ketemu Oke, minggu dadah depan. adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali jemput kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, bilang. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh,